Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 yang beranggota Syifa Aulia Nindya Kirana 203, Rizky Hestina 205, Dewi Sri 206, Jian Alvina Febriani 209. Kami akan mempresentasikan tentang takaful atau asuransi syariah. Definisi takaful. Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dalam fatwanya tentang pedoman umum asuransi syariah memberi definisi tentang asuransi. Menurutnya, asuransi syariah, takmin, takaful, tadzamun adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan atau tabarru yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad perikatan yang sesuai dengan syariah. Sedangkan Al-Fanjari mengartikan tadzamun, takaful, atamin atau asuransi syariah dengan pengertian saling menanggung atau tanggung jawab sosial. Selanjutnya adalah tujuan. Tujuannya adalah menghilangkan atau meringankan kerugian dari peristiwa-peristiwa yang terkadang menimpa sebagian mereka. Dan jalan yang mereka tempuh adalah dengan memberikan sedikit pemberian atau derma dari masing-masing individu asuransi. Dalam pengertian ini dibolehkan tanpa ada perbedaan pendapat. Selanjutnya ada jenis dan prinsip asuransi syariah. Yang pertama, jenisnya ada asuransi kerugian, di mana asuransi kerugian ini adalah asuransi yang memberikan jasa dalam penanggulangan risiko atas kerugian, kehilangan manfaat, dan tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang timbul dari peristiwa yang tidak pasti. Yang kedua ada asuransi jiwa, yaitu perjanjian asuransi yang memberikan jasa dalam penanggulangan risiko yang dikaitkan dengan hidup atau meninggalnya seseorang yang dipertanggungkan. Dan yang ketiga ada reasuransi, yaitu perjanjian asuransi yang memberikan jasa dan pertanggungan ulang terhadap risiko yang dihadapi oleh perusahaan asuransi kerugian atau perusahaan asuransi jiwa. Selanjutnya ada prinsip asuransi syariah. Yang pertama ada tolong-menolong, yang kedua kerjasama, yang ketiga kerelaan, yang keempat amanah, yang kelima keadilan, yang keenam bebas riba, yang ketujuh bebas gharar, yang kedelapan bebas maisiyah. Selanjutnya, manfaat asuransi syariah. Yang pertama menggunakan prinsip tolong-menolong, yang kedua bebas riba, yang ketiga premi tidak hangus, yang keempat dapat double claim, yang kelima bersifat transparan, yang keenam proteksi tidak berubah apabila telat membayar, yang ketujuh pengelolaan dana berdasarkan syariat Islam, yang kedelapan nasabah dapat pembagian keuntungan secara adil, yang terakhir wakaf. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan asuransi syariah. Kelebihan asuransi syariah. Yang pertama, transparansi pengelolaan dana peserta. Secara konsep asuransi syariah dengan perjanjian di awal yang jelas dan transparan serta akad yang sesuai syariah. Dana tabaru akan dikelola secara profesional oleh perusahaan asuransi syariah melalui investasi syar'i dengan berlandaskan prinsip syariah. Yang kedua, pengelolaan dana peserta secara islami dengan menghindarkan riba atau bunga, maisir atau judi, dan horor atau ketidakjelasan. Asuransi syariah berusaha menghindari dari fungsi asuransi konvensional yang bersifat mengandung riba atau bunga, maisir atau judi, dan horor atau ketidakjelasan. Kelemahan asuransi syariah. Asuransi syariah tidak bisa menginvestasikan dana yang terkumpul ke dalam semua bentuk investasi atau sembarang bentuk. Harus sesuai persetujuan Dewan Pengawas Syariah. Pengawasan ini agaknya kurang bisa membuat keluasan perusahaan dalam mencari keuntungan, yang mana ini mengakibatkan keuntungan asuransi akan terbatas, hanya pada sebagian bidang saja.
dan tentunya keuntungan pun kurang maksimal. Masyarakat dominan lebih banyak menggunakan asuransi konvensional daripada asuransi syariah. Asuransi syariah di Indonesia baru muncul setelah asuransi konvensional, yang mana ini menjadi fenomena tersendiri dari pandangan masyarakat bahwa asuransi syariah itu hanya plagiatan dari asuransi konvensional. Di asuransi syariah tidak semua bisa diasuransikan. Hal ini akan mengurangi jumlah peserta asuransi, yang mana ada suatu pernyataan bahwa semakin banyak peserta asuransi, maka akan semakin banyak pula keuntungan yang akan didapatkan oleh perusahaan. Terima kasih, cukup sekian presentasi dari kelompok 8. Mohon maaf bila masih banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.